Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas kembali lagi mengenai Bitcoin dan hubungannya dengan sebuah negara. Ya, dengan sebuah negara, yaitu El Salvador. El Salvador. Tahun lalu, kira-kira September gitu ya kalau saya tidak salah ya, sekitar September, El Salvador menjadi sebuah negara yang secara terang-terangan mengatakan menerima Bitcoin sebagai mata uang pembayaran gitu. Ya, El Salvador. Ya, kita lihat di sini ya. Di sini CNBC baru-baru ini nih, CNBC kapan? Ini kemarin ini ya. Bukan kemarin lah. Salah saya. Awal tahun ini ya. Dia menceritakan mengenai ekonomi dan ambang kehancuran El Salvador karena kripto, ya. Padahal ini dari Januari ini beritanya sudah sudah mulai diberitakan oleh banyak media. Waktu itu Bitcoin sudah mulai turun tapi belum sehancur sekarang, ya. Iya. Jadi dikatakan bahwa di September 2021 dunia itu sempat geger, ya, karena El Salvador resmi menjadi negara pertama di dunia yang melegalkan penggunaan cryptocurrency Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah. Menariknya di sini Presiden Nayib Bukele, family name-nya Bukele ya, depannya B. Maka dari itu mungkin ini orang bercanda gara-gara family name-nya namanya Bukele, depannya B, ya dia pakai Bitcoin gitu ya. Lucu lah. Nah, Presiden Nayib Bukele ini katanya dia percaya diri jika negaranya akan menjadi pusat keuangan dunia melalui kota Bitcoin yang akan dibangunnya. Menarik ya. Nah, pada waktu itu setiap kali saya berbicara mengenai Bitcoin, orang-orang pada menyombongkan bilang, Bapak ketinggalan zaman, Bapak kolonial, kami dong milenial. Tuh buktinya El Salvador memakai Bitcoin sebagai alat pembayarannya yang sah. Sayangnya hal itu tidak berjalan lancar. Jadi sorry ya, Anda yang dulu milenial ngakunya ngerti blockchain, ngerti Bitcoin, mengagung-agungkan El Salvador, ternyata sekarang El Salvador lagi hancur. Ya. Nah, kemudian beberapa bulan setelah dia mengadopsi Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah, El Salvador malah berada di ambang kehancuran ekonominya sendiri, ya. Oleh karena itu dikatakan El Salvador setelah itu terjerat lebih banyak hutang. Nah, kemudian Bukele ini, presidennya El Salvador, malah berusaha melobi IMF, International Monetary Fund, ya, untuk pinjaman sebesar 1,3 miliar dolar. Karena kejatuhan ekonominya setelah dia mengadopsi Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah. 1,3 miliar dolar loh, atau kira-kira 18,6 triliun dengan kurs pada waktu itu masih 14.300 per dolar Amerika Serikat. Sekarang sudah 14.800, ya. Nah, kemudian katanya setelah pengumuman mau membentuk kota Bitcoin pada November 2021, obligasi negara El Salvador ini juga langsung terjun bebas dari 75 sen menjadi 63 sen dalam waktu semalam. Dan pada akhir Januari itu kira-kira hanya tinggal 36 sen. Hancur 50%.
Miris ya, miris. Nah, kemudian pada waktu pengumuman Bukele ini yang mengadopsi Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah, harganya waktu itu berkisar 1 Bitcoin 60.000. Nah, tapi di sekitar akhir Januari turun ke sekitar 40 ribuan. Nah, sekarang jatuh di bawah 20 ribu. Wish, sepertiganya ya. Dengan demikian El Salvador sekarang memiliki utang negara paling tertekan di dunia. Itu katanya akibat kebodohan Bitcoin, bukan kebodohan Bukele. Ya tapi lah, kebodohan Bitcoin lah, karena beritanya bilang itu karena kebodohan Bitcoin. Kata siapa? Kata seorang yang namanya Steve Hanke, profesor ekonomi di Universitas Johns Hopkins. Nah, pasar pastinya berpikir bahwa Bukele sudah gila. Dan memang dia sudah gila gitu, kata Profesor Steve Hanke, ya. Nah, sebuah survei di Amerika Tengah juga menemukan fakta menyedihkan, yaitu bahwa 9 dari 10 warga di negara itu aduh, jadi batuk nih. 9 dari 10 dari warga di negara itu tidak tahu apa itu Bitcoin. Astaga. 9 dari 10, jadi 90% lah gitu ya, nggak ngerti apa itu Bitcoin. Tapi Bitcoin dipakai sebagai alat pembayaran yang sah di El Salvador, ya. Bahkan 8 dari 10 orang di El Salvador mengatakan mereka tidak percaya pada uang digital. Anda mau bilang yang 8 dari 10 orang ini orang bodoh? Ya enggak lah. Sekarang coba Anda tangisilah Bitcoin yang tinggal 20 ribu. Bahkan mau rally pun gak bisa naik ke 21, 19, 20, 19. Kadang-kadang jatuh ke 17 ribu. Ya. Akhirnya tidak sedikit warga yang pada waktu itu mengubah Bitcoin ya menjadi uang tunai, ya. Padahal untuk itu mereka harus melakukan penukarannya di ATM khusus dan dipotong biaya admin yang besar. Astaga, biayanya besar. Nah, crypto exchange seperti Coinbase itu membutuhkan 2 hingga 4% biaya admin. Ya, Hanke percaya jika Bitcoin, Hanke tadi yang profesor ya, jika Bitcoin hampir 4 kali lebih mahal daripada pengiriman uang tradisional. Oleh karena itu, El Salvador kan minta pinjaman dari IMF. Nah, waktu itu IMF mendesak negara tersebut untuk melepas Bitcoin sebagai alat pembayaran. Nah, Anda mau bilang bahwa ini adalah, atau Anda mau menuduh bahwa IMF ini orang-orang tolol yang nggak ngerti Bitcoin sehingga minta El Salvador melepas Bitcoin sebagai alat pembayaran? Nah, pasti kalau Anda pencipta Bitcoin, pasti Anda akan menuduh kan bahwa IMF orang kolot, orang yang nggak ngerti Bitcoin, orang yang nggak ngerti blockchain, sehingga meminta El Salvador untuk melepas Bitcoin sebagai alat pembayaran. Padahal yang diminta oleh IMF itu benar, kan sudah sering saya bahas. Bitcoin itu adalah mata uang angin, terserah kalau Anda nggak setuju sama saya. Kebanyakan yang pegang Bitcoin hanya spekulasi, mengharapkan dia naik. Kalau turun dia bilang tahan, kalau turun dia bilang serok lagi. Ya apa sih Anda, artinya itu bukan investasi, itu spekulasi namanya ya. Beli di harga rendah, jual harga tinggi. Iya, kalau harganya makin lama makin tinggi. Karena kalau harganya jatuh sekarang, oke ya. Nah, IMF pada waktu itu menekankan kepada El Salvador bahwa ada resiko besar yang terkait dengan penggunaan Bitcoin, yaitu pada stabilitas keuangan. Lah iyalah, kita ngomong rupiah deh, yang orang bilang mata uang paling jelek, mohon maaf ya, ini fakta ya, di Asia Tenggara misalnya, paling jelek ya harganya, walaupun sekarang sudah lumayan ya, harganya dibanding dengan mata uang US dollar itu bisa bergejolak. Tapi tidak sampai bergejolak seperti Bitcoin yang dari
paling tinggi 69.000 ya, turun menjadi sekitar 20 ribuan. Turun berapa persen itu? Lebih dari 50%. Mana pernah ada uang rupiah terhadap US dollar nilainya berubah sampai 50% kecuali pada zaman 98 ya, yang mana nilai rupiah berubah. Oke. Tapi ini Bitcoin yang volatilitasnya sedemikian gila, lihat, dijadikan alat pembayaran sebagai mata uang. Ya gila gitu ya. Nah, oleh karena itu IMF menyatakan dia prihatin atas resiko penerbitan obligasi yang didukung oleh Bitcoin ya. Pada waktu itu Bukele mengumpulkan punya rencana gitu ya, mengumpulkan 1 miliar US dollar melalui Bitcoin ya, melalui sebuah obligasi yang didukung oleh Bitcoin ya. Tapi usaha ini gagal. Nah, kini sekarang El Salvador mencari beberapa hal bantuan lain untuk menopang keuangannya ya. Oleh karena itu IMF sudah memperkirakan bahwa utang publik negara itu akan meningkat menjadi 96% dari PDB-nya pada tahun 2026 nanti ya. Oleh karena itu membuat El Salvador semakin sulit keluar dari tekanan ekonominya. Nah, menariknya, nah ini berita baru nih. Baru beberapa hari yang lalu ya, seminggu yang baru dikatakan di sini Presiden El Salvador memberikan komentar soal kejatuhan Bitcoin. Katanya, tenang, kesabaran adalah kunci. Hebat ya Presiden kita ini. Maksudnya Presiden El Salvador ya. Dia bilang, saran si Bukele ini ya, berhentilah melihat grafik, maksudnya berhentilah monitor harga Bitcoin dan segala macam itu ya. Nikmati hidup gitu ya. Jika Anda berinvestasi di Bitcoin, investasi Anda aman dan nilainya akan tumbuh pesat setelah pasar turun ya, karena nanti akan naik lagi. Ya biasalah, orang-orang yang main Bitcoin selalu bilang seperti itu katanya ya. El Salvador telah menggelontorkan lebih dari 100 juta dolar dana publik untuk membeli 2.300 keping Bitcoin pada waktu itu. Nah sekarang, El Salvador dikatakan ya tadi ya, menghabiskan uang sekitar 100 jutaan. Nah sehingga sekarang nilai investasi itu sudah anjlok lebih dari 50%. Iya, lebih dari 50%. Sehingga hanya tersisa setengahnya ya. Meskipun demikian, Menteri Keuangan El Salvador yaitu Alejandro Zelaya mengatakan penurunan harga Bitcoin tak membahayakan kesehatan fiskal negaranya. Ya kita lihat saja nanti ya. Nah, kemudian atas chaos yang terjadi terhadap nilainya Bitcoin, pemerintah El Salvador tetap tenang. Dia bilangnya, tenang, nikmati aja. Seakan-akan ini kayak roller coaster, nikmati aja. Kalau lagi turun, ya nikmati, ntar juga naik lagi lah, kira-kira gitu ya. Jadi Bukele ini, presidennya El Salvador, memberikan saran kepada pemilik Bitcoin yang sekarang ini kepusingan karena nilai tukarnya sedang ambles. Tenang katanya, Bitcoin itu aman katanya, dalam waktu dekat akan kembali tumbuh ya kan. Nah kemudian dia bilang, saya melihat banyak orang-orang yang khawatir mengenai nilai Bitcoin yang semakin turun. Saran saya katanya, berhentilah melihat grafik nilai Bitcoin yang makin turun itu, jangan dilihatin, ntar juga naik lagi katanya ya. Hebat ya. Jadi kalau Anda berinvestasi di Bitcoin, tenang, uang Anda aman. Kuncinya sabar katanya ya. Menteri Keuangannya yaitu Alejandro Zelaya juga bilang tetap optimis terhadap Bitcoin. Ya nanti kita lihat saja ya. Nah, tetapi di sini yang menariknya, sejarah mencatat bahwa hutang dari El Salvador ini ya semakin memburuk, dan Menteri Keuangan ini sebenarnya sebelumnya sudah skeptis ya, dan dia melihat bahwa El Salvador keuangannya akan semakin memburuk, walaupun sekarang dia mencoba menghibur diri gitu ya, yang bilang sabar ya.
Dan sekarang dia mulai menepis anggapan bahwa kondisi keuangan negara El Salvador sedang bermasalah karena nilai tukar Bitcoin yang sedang merosot, ya. Padahal sebelumnya dia bilang dia skeptis bahwa keuangan El Salvador sehat, tapi sekarang dia bilang sabar, tenang aja. Nah, jadi di sini The Economist juga menyatakan bahwa pemerintah El Salvador ya sekarang sedang berjudi terhadap Bitcoin. Gila ya, pemerintahan sebuah negara berjudi atas kelangsungan pemerintahannya hanya karena Bitcoin, ya. Ini tentu sangat disayangkan. Tetapi ya sudahlah, kan namanya anak-anak milenial gitu ya, yang ngerti blockchain, yang ngerti Bitcoin. Diadopsi oleh sebuah negara, oke? Oleh karena itu ya kita lihat saja ya, kan orang-orang sering komen di komentar, kolom komentar maksud saya, di video-video saya akan kembali Pak 10 tahun lagi di konten Bapak untuk memberikan komen. Maksudnya dia nunggu kali ya 10 tahun lagi Bitcoin harganya balik ke 69.000 untuk membuli saya. Aduh, capek amat ente nungguin 10 tahun untuk membuli saya. Mungkin saja Bitcoin bisa balik, mungkin, tapi mungkin juga makin hancur, kita nggak tahu. Ya, nanti kapan-kapan saya update lagi kemungkinan dia bisa naiknya berapa, kemungkinan dia makin hancurnya berapa gitu ya. Sekarang sih masih ngereli gitu ya, 19.000, kadang-kadang 20.000 lebih, tapi nggak pernah lewat dari 21.000. Begitu 20.000 mau menyentuh 21.000, jatuh lagi ke 19.000-an ya. Oke deh, itu saja update saya mengenai Bitcoin dan hubungannya dengan negara El Salvador yang sebelumnya mengadopsi Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah di negaranya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.